Ayo, presentasi Alpro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bubble Sort and Counting yang beranggotakan saya Riandika Bagus, Resdiantoro, Abid Zila Zulfik, dan Nopal Sniper. Ini nama anggota kami dan NIM kami. Langsung saja pendahuluan. Pengurutan data adalah dasar penting dalam pengolahan informasi yang mempengaruhi kecepatan dan efisiensi program. Namun, tidak semua algoritma pengurutan cocok untuk semua jenis data dan kondisi. Bubble sort dikenal karena kesederhanaannya, tapi kurang efisien untuk data besar. Sementara itu, counting sort menawarkan kecepatan lebih baik pada data dengan karakteristik tertentu, namun memiliki keterbatasan pada rentang nilai data. Presentasi ini akan mengulas cara kerja, kelebihan, dan keterbatasan kedua algoritma agar kita bisa memilih yang tepat sesuai kebutuhan. Jadi ini adalah penjelasan untuk bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan menukar elemen yang bersebelahan jika urutan salah. Proses ini akan diulang terus-menerus sampai elemen semuanya terurut. Next. Jadi ilustrasi bubble sort adalah perbandingan dari dua elemen yang berdekatan. Jika elemen pertama itu lebih besar daripada elemen yang kedua, maka akan terjadi penukaran. Begitu juga prosesnya sampai benar-benar tertukar dan terurut semuanya. Nah, seperti ada yang seperti ada di contoh itu, jadi kayak 5 dibandingkan dengan 1. Jika 5 lebih besar, maka akan terjadi penukaran. Begitu pula seterusnya sampai terurut. Lanjut, next. Berikut adalah animasi dari bubble sort. Sortingan bubble sort. Jadi programnya akan mengurutkan dengan membandingkan dua elemen. Jika elemen pertama itu lebih besar, maka akan terjadi penukaran. Seperti gelembung di gambar. Oke, next. Nah, ini adalah code dari bubble sort, yaitu di sini kita akan mencari eh, apa mengetahui panjangnya dulu. Dari n adalah sama dengan panjang arraynya, kemudian melakukan perulangan. Nah, di sini ada for lagi, yaitu di mana terjadi penukaran eh, dari baris yang satu ke baris yang dua tadi. Jika lebih besar yang pertama, maka akan terjadi penukaran ke posisi yang kedua. Oke, next. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu ada sederhana dan mudah dipahami, implementasi mudah, program stabil. Kekurangannya yaitu lambat untuk data set besar, banyak perbandingan dan pertukaran, kurang cocok untuk aplikasi nyata. Counting sort adalah algoritma pengurutan non-komparatif. Artinya algoritma ini tidak membandingkan antar elemen seperti bubble sort atau quick sort. Sebaliknya, counting sort bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array, lalu menggunakan informasi itu menentukan posisi elemen dalam array hasil yang terurut. Ilustrasi counting sort. Cari nilai maksimum. Terus lalu ada buat array menghitungnya, hitung frekuensi tiap angka,
bangun array hasil count seperti gambar yang di samping ini. Berikut adalah video dari counting sort, yaitu di mana counting akan membuat penyimpanan untuk menyimpan angka-angka sesuai panjang nilai maksimum. Di sini memiliki panjang maksimumnya adalah 6, maka kita akan membuat penyimpanan sampai 6. Nah, di sini kita akan menyimpan tiap angkanya sesuai urutan arraynya tadi. Misal 6 akan disimpan ke baris ke-6 dan 4 akan disimpan ke baris yang 4. Nah, di sini setelah semuanya tersimpan akan terjadi diurutkan secara satu persatu seperti pada gambar. Oke, next. Nah, berikut adalah kode counting sort, yaitu di mana kita akan mencari panjang arraynya. Nah, jika panjang arraynya itu 0, maka kita akan disuruh mengulangi lagi untuk mencari. Nah, ini ada max itu sama dengan R0. Jadi di sini kita akan mencari nilai maksimumnya dari array tadi. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai maksimumnya, maka di situ ada count untuk membuat panjang penyimpanannya nanti sesuai nilai maksimumnya. Nah, kemudian akan disortir. Jadi kita akan menyimpannya pada array sesuai angkanya. Kemudian kita akan mensortir bilangan tersebut secara terurut. Nah, oke, next. Oke, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya sangat cepat untuk data yang nilainya kecil dan tidak negatif. Yang kedua tidak membandingkan tiap elemen. Setelah itu kekurangannya ada 3. Yang pertama tidak cocok untuk data bernilai besar. Yang kedua hanya untuk bilangan bulat. Yang ketiga butuh memori tambahan. Lalu sini ada analisis. Lalu yang pertama, bubble sort cocok digunakan hanya dalam situasi edukatif atau ketika dataset sangat kecil, karena kinerjanya buruk pada data besar. Lalu yang kedua ada counting sort jauh lebih efisien dalam hal kecepatan untuk dataset besar dengan nilai-nilai dalam rentang terbatas, namun membutuhkan ruang tambahan. Lalu yang ketiga ada counting sort lebih unggul dalam performa dibanding bubble sort dalam sebagian besar kasus, tetapi tidak bisa digunakan untuk semua tipe data seperti data bertipe float atau objek kompleks tanpa pengubahan. Kesimpulan, counting sort lebih cepat dan efisien dibanding bubble sort, terutama untuk dataset besar dengan bilangan bulat dan rentang nilai terbatas. Dengan kompleksitas waktu O(n+k), counting sort cocok saat performa jadi prioritas. Sebaliknya, bubble sort memiliki kompleksitas O(n)(2) dan hanya cocok untuk dataset kecil atau tujuan pembelajaran. Kesimpulannya, bubble sort unggul dalam kesederhanaan dan penggunaan memori, sedangkan counting sort unggul dalam kecepatan dan efisiensi pada kasus tertentu. Sekian presentasi counting sort dan bubble sort dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.